Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Bapak Singgih Priantoko MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Metopel. Perkenalkan, nama saya Dika Muludin Prasetyo dengan NIM STI 2023033685. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Model Klasifikasi Emosi Berbasis Teks dengan Algoritma Decision Tree dan Support Vector Machine. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan identitas artikel yang saya review. Artikel ini ditulis oleh Habib Auliar Raihan, Herman Yuliansyah, dan Murinto. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak atau JIN-RPL, volume 7 nomor 2 pada bulan September tahun 2025. Penelitian ini berfokus pada klasifikasi emosi yang terdapat pada teks percakapan menggunakan algoritma machine learning. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi artificial intelligence dan natural language processing yang semakin pesat. Saat ini, banyak interaksi pengguna dilakukan melalui media digital seperti live chat. Dalam percakapan tersebut, pengguna sering mengekspresikan berbagai emosi seperti senang, marah, sedih, maupun netral. Karena jumlah data teks yang sangat banyak, diperlukan metode klasifikasi yang mampu mengenali emosi secara otomatis dan akurat. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan emosi yang terdapat pada teks percakapan. Dan yang kedua, algoritma mana yang memberikan hasil lebih baik antara decision tree dan support vector machine dalam proses klasifikasi emosi. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun model klasifikasi emosi berbasis teks. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan membandingkan performa algoritma decision tree dan support vector machine, sehingga dapat diketahui algoritma yang paling efektif untuk digunakan. Pada slide ini ditunjukkan tahapan penelitian yang dilakukan. Proses dimulai dari pengumpulan data teks live chat. Selanjutnya, data dibersihkan melalui tahap pre-processing. Setelah data siap, dilakukan ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF agar teks dapat diubah menjadi bentuk numerik. Kemudian, data diproses menggunakan algoritma decision tree dan SVM. Setelah itu dilakukan validasi menggunakan start feed, vote, cross validation, dan hasilnya dievaluasi. Dataset yang digunakan berupa data percakapan atau live chat yang mengandung berbagai emosi. Sebelum diproses ke algoritma, dilakukan preprocessing yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu scaffolding untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Kedua, tokenizing untuk memisahkan kalimat menjadi kata-kata. Yang ketiga, stop word removal untuk menghapus kata yang tidak memiliki makna penting. Dan yang terakhir, stemming untuk mengubah kata menjadi bentuk dasar. Algoritma yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dua algoritma klasifikasi. Yang pertama adalah decision tree. Algoritma ini bekerja menggunakan struktur pohon keputusan sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan yang kedua adalah support vector machine atau SVM. Algoritma ini dikenal memiliki performa yang baik dalam klasifikasi teks karena mampu menangani data yang kompleks dan berdimensi tinggi. Setelah preprocessing, data teks diubah menjadi data numerik menggunakan metode TF-IDF. TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan suatu kata dan dokumen. Semakin penting suatu kata, maka bobot yang diberikan akan semakin besar sehingga dapat membantu meningkatkan akurasi klasifikasi.
Untuk mengukur performa model, penelitian ini menggunakan Starfield 5 volt cross validation. Data dibagi menjadi 5 bagian. Kemudian proses pelatihan dan pengujian dilakukan secara bergantian sebanyak 5 kali. Metode ini dipilih karena dapat mengurangi bias, menjaga keseimbangan distribusi data, dan menghasilkan evaluasi yang lebih stabil. Berdasarkan hasil penelitian, kedua algoritma mampu melakukan klasifikasi emosi dengan cukup baik. Namun setelah dilakukan perbandingan, algoritma support vector machine menunjukkan performa yang lebih tinggi dibandingkan decision tree. Hal ini menunjukkan bahwa SVM lebih efektif dalam menangani data teks untuk klasifikasi emosi. Pada slide ini ditampilkan confession matrix yang digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi. True positif menunjukkan data yang berhasil diprediksi benar sebagai kelas yang sama, yang sesuai. True negatif menunjukkan data negatif yang berhasil dikenali dengan benar. False positif adalah data yang sebenarnya negatif tetapi diprediksi positif. Sedangkan false negatif adalah data yang sebenarnya positif tetapi diprediksi negatif. Melalui conversion matrix, ini diketahui tingkat ketepatan model dalam melakukan klasifikasi. Dari hasil review yang saya lakukan, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, menggunakan metode evaluasi yang cukup baik yaitu Starfield 5 volt cross validation. Yang kedua, membandingkan dua algoritma yang populer dalam machine learning. Dan yang ketiga, topik penelitian sangat relevan dengan perkembangan NLP dan AI pada saat ini. Namun terdapat beberapa kekurangan, seperti jumlah dataset yang masih terbatas dan hanya membandingkan dua algoritma, sehingga masih terbuka peluang untuk penelitian lanjutan. Novelty dari penelitian ini adalah penerapan klasifikasi emosi pada teks sleeve chat dengan membandingkan performa decision tree dan super vector machine. Penelitian ini memberikan kontribusi yang cukup penting karena dapat membantu pengembangan chatbot yang lebih responsif terhadap kondisi emosional pengguna serta mendukung sistem analisis emosi secara otomatis. Sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil membangun model klasifikasi emosi berbasis teks. Metode TF-IDF terbukti efektif untuk ekstraksi fitur, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa support vector machine memiliki performa yang lebih baik dibandingkan decision tree. Penelitian ini berpotensi diterapkan pada berbagai layanan berbasis AI seperti chatbot dan customer service otomatis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review paper ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian review dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.